Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 31 Juli 2020. Gereja merayakan pesta Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Salam sukacita, semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, kisah hidup dan pewartaan Yesus itu sangat menarik. Dalam kisah perjanjian baru, kita menemukan kisah hidup Yesus yang sungguh mempesona, memberikan daya tarik bagi banyak orang. Yesus selalu membawa sukacita, membawa damai, melakukan banyak mujizat, mengajar dengan kuasa dan hikmat, sangat mengagumkan. Tapi semuanya hanya berlaku untuk kebanyakan orang, tapi tidak untuk orang sekampung halamannya. Mereka bukan mengagumi Yesus, tapi justru mempersoalkan siapakah dia. Bukankah dia itu anak tukang kayu? Pertanyaan ini menunjukkan keraguan-raguan, ketidakpercayaan orang-orang sekampung tentang Yesus. Bagaimana mungkin anak seorang tukang kayu memiliki kemampuan seperti itu, memiliki hikmat yang luar biasa? Pertanyaannya adalah, mengapa orang sekampung ragu-ragu dan tidak percaya akan Yesus? Menurut hemat saya, karena mereka iri akan kemampuan Yesus. Mereka iri akan hikmat yang dimiliki oleh Yesus. Bagi mereka tidak mungkin anak tukang kayu mendapatkan hikmat seperti itu. Saudaraku terkasih, rasa iri membuat mereka tidak mampu melihat karya Tuhan dalam diri Yesus. Mereka terlalu sombong dengan diri mereka, maka melihat orang lain tidak berarti. Akibatnya mereka tertutup mata hati akan kebaikan Allah pada diri Yesus. Sikap iri adalah sikap kita. Saya pernah diceritakan oleh seseorang tentang temannya. Katanya dari keluarga yang sederhana dan sekarang sudah berhasil. Tapi bukan mensyukuri kemampuan dan keberhasilan sahabatnya, tapi justru dia menjelekan sahabatnya itu. Salah satu yang dikatakan adalah dia itu bisa berhasil karena ada guna-guna. Dia menyewa inilah, melakukan inilah. Saya cuma tersenyum dan mengatakan, jangan mencurigai orang berkelebihan. Tapi sebagai teman seharusnya Anda bersyukur bahwa dia bisa berhasil. Kemiskinan, kesederhanaan itu bukan menghalangi orang untuk berhasil. Berhasil itu soal kemauan seseorang. Inilah saudaraku terkasih, yang sering kali kita alami dalam kehidupan kita. Kadang terlalu membiarkan iri hati dan dengki menguasai hidup kita, sehingga tidak bisa melihat kebaikan Tuhan lewat diri sesama. Maka saudaraku yang terkasih, perikop Injil ini mengajak kita semua, pertama, untuk memiliki kepekaan dan keterbukaan hati akan kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan lewat sesama kita. Bahwa dalam diri siapapun, termasuk orang kecil dan sederhana, Allah berkarya. Yang kedua, saya mengajak kita untuk tidak sombong dalam hidup ini. Belajarlah untuk tetap bersyukur. Belajarlah untuk selalu bersyukur atas keberhasilan sesama kita. Jangan malah iri dengan keberhasilan orang lain. Yang ketiga, kita diajak untuk jangan hanya melihat dari penampilan dan latar belakang hidup seseorang, tapi kita perlu melihat kualitas hidup seseorang. Manusia selalu berubah, berkembang, dan Tuhan selalu punya cara berkarya pada setiap pribadi. Saudaraku terkasih, mari kita belajar untuk selalu bersyukur
untuk apapun yang Tuhan berikan kepada kita dan juga pada diri sesama kita. Tuhan bisa berkarya pada siapa saja yang Dia mau. Dan tetaplah menjadi pribadi yang tidak sombong dalam hidup. Amin. Salam Keluarga Kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.